Nadia Falyana. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sosialisasi yang ada di pertemuan kedua kemarin. Jadi secara sederhana, sosialisasi itu adalah sebagai sebuah bentuk proses umur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari hidup, norma dan nilai sosial yang ada di kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Lalu ada satu ahli, yaitu Peter L. Berger, mengatakan kalau sosialisasi itu adalah proses seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat, dan yang dipelajari dalam sosialisasi itu adalah peran, nilai, dan norma sosial. Itu menurut Peter L. Berger. Teori yang akan membahas tentang sosialisasi pada umumnya adalah teori tentang peran. Salah satunya adalah teori George Herbert Mead. Mead mengatakan seseorang yang baru lahir itu belum mempunyai diri, maka proses sosialisasi sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Menurut Mead, dalam pengembangan diri itu terdapat beberapa tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama itu ada play stage, lalu yang kedua itu ada game stage, lalu yang ketiga ada orthogenalis ada. Kita bahas tiga-tiganya. Itu dari yang pertama itu dari play stage. Play stage itu adalah dimana seorang anak mulai mengetahui apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Maksudnya itu dia mulai bisa meniru apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya, seperti mungkin apa yang dilakukan oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh ibunya, kakaknya, dan lain sebagainya. Contoh lainnya itu misalnya kalau dia punya kakak perempuan, lalu kakak perempuan itu lagi senang-senangnya make up, lagi bikin video, terus mungkin karena dia sering lihat dan dia mulai memahami itu kakaknya lagi ngapain nih, kakaknya nih, terus mungkin dia mulai meniru nih apa yang dilakukan oleh kakaknya, itu make up, bikin video. Lalu kalau kakaknya nggak ada di rumah, misalnya kakaknya pergi kuliah atau gimana, dia mulai ngambil alat-alat makeup kakaknya, mulai make up lah seperti kakaknya. Itu kalau adanya cewek ya. Kalau adanya cowok misalnya mungkin dia punya abang cowoknya lebih senang main bola, main game, itu bisa ditiru gitu. Lalu yang kedua itu ada game stage. Game stage itu adalah dimana seorang anak mengetahui perannya yang akan dijalankannya, tetapi dia juga tahu peran orang lain. Misalnya dia main bola, dia tahu perannya, peran yang harus dia jalankan, tetapi dia juga tahu peran dari teman satu timnya ini gitu. Jadi dia tahu harus ngapain, tapi dia tahu juga kawannya ini harus ngapain ya gitu. Misalnya dia seorang murid itu kan tugasnya belajar, mendapatkan nilai, bermain kalau masih SD ya, kalau seorang guru kan tugasnya mengajar, memberikan nilai, memberikan tugas, mendidik. Nah, jadi seorang murid ini dia tahu tugas gurunya tuh enggak, ya gitulah pokoknya ya. Lalu yang ketiga itu ada generalis ada, dimana seorang anak telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah mengetahui dan memahami perannya sendiri, dan telah memahami peran orang lain yang dengan dia interaksi ini. Misalnya selaku anak, ia telah mengetahui dan memahami peran yang dijalankan oleh orang tuanya. Dia seorang murid, dia tahu apa yang dilakukan oleh gurunya dan lain sebagainya. Lalu berikutnya itu ada tentang looking glass self. Menurut seorang ahli sosiologi yaitu Charles Hakoly, dia mengatakan seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain itu dia bilang itu adalah looking glass self. Contoh sederhananya itu kayak misalnya kita bercermin, kita ngerasa kok kita jelek kali ya, kok aku jelek banget ya gitu.
gitu kan. Terus dia merasa kalau orang-orang tuh melihat dia tuh jelek juga, padahal sebenarnya enggak, tapi karena dia me- tapi karena dia apa dia mengklaim dirinya jelek itu, jadi dia merasa semua orang melihatnya tuh jelek. Nah kayak gitu, contohnya kayak gitu. Lalu Pole itu berpendapat ada 3 tahap dalam proses looking glass self, yaitu tahap pertama seseorang mempunyai persepsi terhadap dirinya, yang kedua itu seseorang memiliki penilaian terhadap penilaian yang diberikan orang lain kepadanya, dan ketiga seseorang memiliki perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Contoh, seorang mahasiswa mendapatkan nilai yang buruk, jelek, jadi dia ngerasa dia ini bodoh, lalu dia tuh berpikir karena dia bodoh, dosen-dosennya ini kurang menghargai dia. Karena dia merasa kurang dihargai sama dosennya, jadi dia kalau datang ke kampus mau belajar itu dia ngerasa murung, nggak happy, nggak enjoy, kayak terbebani, merasa terbebani karena ya itu tadi dia ngerasa nggak dihargain sama dosennya. Hal untuk menjadi individu yang lebih baik, ketika proses looking glass terjadi seharusnya menjadi proses pembelajaran bahwasannya setiap apa yang dilakukan oleh seorang individu maka akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Ketika mendapatkan reaksi dari orang lain tersebut, maka ia akan dapat melakukan perbaikan diri dan juga melakukan kontrol agar selalu berbuat baik atau berkelakuan baik. Lalu ada beberapa ahli, yaitu Fuller dan Jacobs, mengatakan mendefinisikan ada 4 agen sosialisasi utama, yaitu keluarga. Yang pertama itu keluarga, yang kedua itu teman bermain, yang ketiga itu sistem pendidikan, dan yang keempat itu ada media massa. Lalu menurut Berger dan Lukman, mereka membagi 2 bentuk sosialisasi, yaitu sosialisasi primer yang dilakukan sejak anak masih dini dan dilakukan dalam lingkungan rumah, lingkungan keluarga. Terus yang kedua itu adalah sosialisasi sekunder, di mana seorang anak telah berada di luar lingkungan rumah dan mulai belajar sosialisasi di lingkungan masyarakat. Lalu menurut Jagger, pola sosialisasi itu ada 2. Yang pertama itu repressive socialization dan participatory socialization. Kita bahas yang keduanya. Jadi ini kita akan bahas tentang repressive socialization, di mana seorang anak akan mendapatkan hukuman atau sanksi ketika melanggar aturan yang ada di dalam keluarganya. Misalnya di dalam suatu keluarga itu kan ada aturan, pasti ada aturan. Misalnya aturannya tuh nggak boleh keluar malam. Kalaupun boleh keluar malam, itu misalnya paling lambat pulang jam 10 malam. Lalu mungkin ada keluarganya yang melarang pacaran. Terus yang ketiga tuh mungkin nggak boleh keluar sama cowok berdua gitu kan misalnya. Tapi dia ngelanggar, tiga-tiganya dia ngelanggar, maka kemudian dia akan diberikan hukuman atau sanksi. Misalnya kalau secara sederhananya tuh mungkin nggak pakai kekerasan ya, mungkin kalau udah gede tuh kekerasan nggak mempan lagi, jadi mungkin diberi sanksi, misalnya HP-nya disita, dia nggak boleh keluar malam, dia nggak boleh keluar rumah, semua akses keluar tuh ditutup sama orang tuanya. Kalaupun harus keluar rumah, orang tuanya harus tahu siapa yang jemput dia dan harus dijemput di depan rumah. Lalu kalau misalnya ada kerja kelompok, dia kan nggak dibolehin keluar tuh, jadi teman-temannya yang datang keluar. Lalu yang kedua itu ada participatory socialization, di mana seorang anak mendapatkan imbalan atau hadiah atas apa yang dilakukannya. Ya, misalnya dia
masih sekolah, dia dapat nilai yang bagus, dia dapat ranking yang bagus, dia juara umum, atau dia nggak nakal, bla 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 segala macam, pokoknya berkelakuan baik di luar atau di dalam rumah, dia akan dikasih imbalan atau hadiah sesuai dengan umurnya. Misalnya kalau dia masih SD, paling dikasihnya beli mainan yang disukai, atau beli sepeda, atau dikasih reward untuk jalan-jalan ke kebun binatang, ke pantai, dan segala macam. Kalau misalnya udah dewasa kali SMP SMA mungkin diberi HP kali ya, dikasih HP sama orang tuanya. Jadi segitu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.